Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi memberikan izin uji klinik terhadap ivermectin sebagai obat COVID-19. Pemberian izin ini diumumkan pada Senin lalu. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan apabila terbukti ampuh menangani COVID-19, produksi ivermectin akan digenjot. Obat untuk dapat menyembuhkan COVID-19 terus dalam pencarian. Belakangan, ivermectin kerap disebut-sebut obat terapi bagi pasien COVID-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelumnya menyatakan ivermectin bukanlah obat untuk menyembuhkan COVID-19 karena izin yang dikeluarkan bagi ivermectin adalah obat cacing. Ivermectin pun merupakan obat keras yang penggunanya harus dalam pengawasan dokter. Meski demikian, awal minggu ini BPOM resmi mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik ivermectin sebagai salah satu obat yang digunakan dalam terapi pasien yang menderita COVID-19. Pelaksanaan uji klinik ini didasarkan pada data-data epidemiologi yang telah menggunakannya dalam penanggulangan COVID-19. Menunjukkan bahwa ivermectin ini juga digunakan untuk penanggulangan COVID-19 dan ada juga guideline dari WHO dikaitkan dengan COVID-19 treatment, COVID-19 treatment, yang merekomendasikan bahwa ivermectin dapat digunakan dalam kerangka uji klinik. Nah, pendapat yang sama juga diberikan oleh beberapa otoritas obat dalam kategori sistem regulator yang baik seperti US FDA dan EMA dari Eropa. Namun memang data uji klinik masih harus terus kita kumpulkan, di mana pada saat ini belum konklusif untuk menunjang bahwa ini penggunaannya untuk COVID-19. Nah, untuk itulah Badan POM sejalan dengan rekomendasi WHO memfasilitasi untuk segera mendukung pelaksanaan uji klinik yang diinisiasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Uji coba terhadap ivermectin ini dilakukan di 8 rumah sakit seperti di RS Persahabatan dan RS Sulianti Saroso. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, jika hasil uji klinik menunjukkan hasil positif, produksi ivermectin akan digenjot hingga 4,5 juta. Khususnya kita bicara mengenai ivermectin, sama kita sudah menyiapkan produksi sebesar 4,5 juta. Nah, ini kalau memang ternyata baik untuk kita semua, tentu produksi ini akan kita genjot. Uji klinik ivermectin akan dilakukan selama 3 bulan dengan 28 hari masa pengamatan setelah pemberian ivermectin selama 5 hari. Tim TV One mengabarkan. Ya, dan untuk membahas polemik obat ivermectin ini kita akan berdialog bersama farmakolog Dr. Lona, kemudian ada dokter spesialis paru Erlina Burhan dan juga mantan Kepala BPOM Bapak Sampurno. Selamat petang Bapak Ibu. Selamat petang. Selamat petang. Ya, sehat semua ya. Kita pertama mungkin ke Dokter Lona terlebih dahulu. Dokter mungkin bisa dijelaskan atau diluruskan supaya masyarakat ini bisa mengerti. Obat ivermectin ini sebenarnya dulu untuk apa sih dok? Kok bisa tiba-tiba menjadi obat COVID? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Merupakan obat antihelmintik yang pada awalnya diberikan untuk pasien-pasien yang menderita infeksi parasit. Salah satunya infeksi karena cacing atau infeksi kulit seperti skabies. Dan untuk penggunaan ivermectin pada pasien-pasien yang terinfeksi cacing, itu memang sudah mendapatkan izin edar BPOM sehingga bisa digunakan sebagai pilihan terapi. Sebelumnya ini dokter, obat ini apakah digunakan untuk hewan juga pernah? Ada yang bilang juga ini obat cacing dok. Seperti apa sebenarnya peruntukannya dari sebelum-sebelumnya sejarahnya dok? Bisa digunakan untuk hewan, tetapi obat ini juga merupakan salah satu pilihan terapi untuk manusia yang terinfeksi cacing dan juga penyakit skabies atau kudis. Jadi keduanya bisa, tetapi untuk manusia pun ini merupakan obat yang dapat digunakan untuk tata laksana terapi infeksi. Oke, artinya bisa digunakan juga untuk manusia. Kita selanjutnya ke Dokter Erlina. Dokter,
sejauh ini apakah obat ivermectin ini sudah digunakan mungkin bagi pasien-pasien COVID-19 yang ada di RS Persahabatan atau mungkin dari rekan-rekan lain juga mungkin ada? Ya, karena saya bekerja di Rumah Sakit Persahabatan, saya bicara Rumah Sakit Persahabatan saja ya. Kami di Persahabatan belum memakai obat ivermectin. Kami mengikuti pedoman yang dikeluarkan baik oleh buku 5 organisasi profesi maupun yang dikeluarkan buku saku dari Kemenkes yang di sana tidak ada dicantumkan pemberian ivermectin. Tetapi saya memang mendengar juga bahwa di tempat-tempat lain karena mungkin keterbatasan atau bagaimana ini ada beberapa yang memakainya. Namun saya tidak bisa tahu bagaimana kondisi pasiennya karena bukan dalam rangka uji klinis karena hanya pelayanan biasa. Bagusnya kalau sesuatu dilakukan dalam uji klinis adalah semuanya akan terpantau dengan baik. Data-data yang diperlukan apakah gejalanya berkurang, foto toraksnya perbaikan, kemudian juga apakah PCR-nya menjadi negatif dan juga apakah kebutuhan oksigennya juga menjadi berkurang karena pengobatan itu kita tidak bisa tahu kalau suatu obat itu tidak dilakukan uji klinis. Jadi saya setuju dengan Badan POM yang mengatakan mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinis untuk dilaksanakan di 8 rumah sakit yang ini dimotori oleh Litbangkes karena kami sangat berkepentingan karena kami yang menghadapi pasien sangat berkepentingan untuk tahu hasilnya. Kenapa? Karena kalau hasilnya bagus kan ini merupakan suatu hal yang baik sekali. Karena sesungguhnya kami tidak reraktan, tapi kami hanya ingin mau bahwa pemakaian ini karena memang diperuntukkan hanya untuk uji klinis itu dilaksanakan sebagai uji klinis yang mengikuti kaidah-kaidah ilmiah begitu ya. Jadi bukan seperti bebas. Tadi kan juga dikatakan oleh Kepala Badan POM ya kalau tidak salah tadi mengatakan bahwa obat ini adalah obat keras, harus dengan resep dokter dan dalam pengawasan. Dan ironisnya sekarang karena banyak sekali narasi-narasi disinformasi di media sosial sehingga masyarakat menangkapnya sebagai ini adalah obat baru untuk COVID dan ini bermanfaat sehingga mereka sekarang antri membeli obat ini di apotek yang luar biasa antrinya. Dan saya juga mendengar berita bahwa ternyata di apotek obat ini harganya jauh naik dibandingkan harga yang seharusnya ya, dan ini tentu saja akan merugikan masyarakat di mana harga tidak sesuai dan juga siapa nanti yang akan mengawasi kalau terjadi efek samping. Jadi sesungguhnya menurut saya juga apotek tidak boleh menjual obat ini tanpa resep karena ini bukan obat bebas, ini bukan vitamin seperti yang lain-lain yang kita bisa beli bebas. Baik. Demikian. Ya, artinya membutuhkan uji klinis. Nah, Pak Sampurno, kita ingin mengetahui karena dari 2 dokter mengatakan bahwa sejauh ini membutuhkan uji klinis, tapi mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya studi di luar negeri dan temuannya di luar negeri. Tapi bisa dijawab usai jeda, sesaat lagi kami akan kembali.